warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu karena memang di mana-mana itu tak kenal maka tak. Nah, itulah aku nak melanjutkannya. Tapi perkenalkan, nama saya Salikin. Ini Ibu Lia, ini satu lagi Monik. Nah, ini kami dari Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus Kota Pekanbaru di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Nah, status kami ada dua, status internal di dalam bank sampah itu adalah sebagai berdua ini tim sosialisasi, saya sebagai manajer umumnya. Nah, kemudian di DLHK-nya itu berstatus sebagai pendampingan pembentukan bank sampah Kota Pekanbaru. Jadi artinya kalau ibu-ibu punya kelompok seperti ini, itu pembentukannya koneksi dengan kami. Jadi kami punya dua status saat ini. Tapi status yang itu belum ada. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya hari ini ingin menyampaikan tentang beberapa hal tentang teknis bank sampah. Jadi saya ingin bertanya dulu ini, nanti baru saya jelaskan. Ini yang ketua siapa, Bu? Ibu Dewi. Yang Ibu RW ini istri Pak RW ya? Oke. Bapak? Pak RW. Ini Pak RW-nya. Izin Pak. Tadi kan saya ketemu Ibu langsung ya? Iya. Pak RW, Pak siapa Pak? Nama Pak? Suwardi. Pak Suwardi. Jadi saya datang ke sini itu menggantikan Pak Zulkarnaini. Seharusnya kan Pak Zulkarnaini yang ke sini. Nah, itu kepala. Pak Zulkarnaini ketua besarnya. Bukan kepala dinas. Bukan, beliau itu direktur bank sampah induknya. Yang ketua besar di bank sampahnya. Kalau kepala dinasnya saat ini Pak Hendra Afrinanti ya. Iya, ganti lagi itu. Ganti. Yang gemuk, yang dokter itu? Hah? Dokter Zul itu? Yang dokter apa? Dokter siapa itu? Ya itu dokter, itu udah ganti juga. Yang rambutnya putih kan Pak? Iya. Marzuki. Dokter Marzuki. Marzuki ya. Nah, jadi begini. Saya langsung ke arah sedikit teknis bahwa yang pertama ini kemarin sudah datang di kantor lurah pertama Bu ya. Bapak juga ya datang kemarin. Saya datangnya yang samaan. Oh. Waktu itu saya agak. Oh gitu ya. Nah, jadi artinya kalau gambaran secara umum kenapa ada bank sampah itu sudah dijelaskan kemarin waktu di kantor lurah. Nah, jadi artinya hari ini itu tentu saya sudah berbicara tentang gimana caranya gitu kan. Nah, yang pertama begini, bank sampah itu kan saat ini tuh ada jejaring, modelnya jejaring, dia terstruktur, jadi dari bawah ke atas. Jadi ada bank sampah induk, ada bank sampah unit. Nah, induk itu hanya ada satu di Kota Pekanbaru, bank sampah induk Hijau Lestari Terus. Itu bank sampah induk. Nah, bank sampah unit itu siapa? Bank sampah unit adalah seluruh unit-unit seluruh RW se-Kota Pekanbaru. Jadi artinya kelompok-kelompok RW itulah unit. Nah, kemudian warga di mana posisinya? Warga itu bersentuhannya adalah kepada pengurus unit, warga umumnya. Nah, warga sini RW 02 Simpang 3 ini itu dengan pengurus di sini mereka menabungnya ke sini. Nah, terus kemudian dalam pelaksanaan itu tentu ada peralatan-peralatan yang diperlukan. Nah, ini sudah langsung saya bawa. Ini ada satu kodi karung, satu kodi itu 20 lembar. Terus ada satu buah timbangan, terus ada satu buah buku besar, terus ada kalkulator. Nah, ini ada buku tabungan.
Buku tabungan ini gunanya adalah untuk seluruh warga yang menabung. Nah, begitu. Jadi peralatan ini diberikan tanpa administrasi atau uang administrasi apapun, tak ada. Kami meminta itu untuk itu. Nah, jadi ini semua diserahkan sebagai inventaris. Ya kalau misalnya rusak pun ya jangan dijual ya, karena masih ada, ini kan kaitan dengan Tempo ya. Nah, terus kegunaannya untuk apa? Kegunaannya ya mungkin kalau dari sisi barang ya udah Ibu udah membayangkan ini gunanya untuk apa gitu kan. Nah, kemudian sistem penimbangannya gimana? Sistem penimbangannya itu jadwal penjemputannya itu per 2 minggu sekali. Jadi sejauh ini di warga sini sudah berapa lama sejak pertemuan ikan telurah sudah ada bisik-bisik tetangga belum tentang bakal adanya bank sampah di sini? Sudah Bu ya? Sudah ada pastinya, berarti artinya sudah kurang lebih kalau terhitung kalau nggak salah sudah hampir satu bulan ya, lebih kurang ya sejak Pak Zul sosialisasi di kantor lurah. Nah, jadi artinya kalau dia udah bisik-bisik tetangga tentu kan udah jaraknya udah mulai ada yang menabung. Itu termasuk Ibu sendiri nabung di rumah. Jadi misalnya Ibu mulai penimbangan pertama kali di bank sampah unit RW 2 ini, itu misalnya di hari Senin besok itu kalau nggak salah tanggal berapa Bu? Tanggal 15 ya? 15 atau 16? 17 nak. 17. Nah, 17 Januari misalnya. Nah, kalau benar memulainya besok tanggal 17 Januari, berarti 2 minggu yang akan datang itu kisaran tanggal 4. Ya, awal bulan tuh, tanggal 4 Februari. Nah, jadi artinya kalau dia sudah pokoknya itu begitu per 2 minggu jalannya. Nah, per 2 minggu itu warga itu nabungnya di rumah masing-masing 2 minggunya. Nah, sesuai hari yang ditentukan oleh unit di sini, itulah mereka mengumpulkannya. Dan itu tentu juga berkomunikasi dengan kami selaku yang di Bank Sampah Indo. Karena sistemnya adalah begitu dikumpulkan langsung dijemput oleh Bank Sampah Indo. Nah, ya mungkin misalnya ditentukan ica-icanya lah, mudah-mudahan jadi beneran, tapi ica-icanya tanggal 17 ya kan, tanggal 17 kita memulai ya kan, tanggal 17 kita memulai, terus kemudian jamnya itu jam 9 pagi sampai jam 11 ya kan, berarti jam setengah 12 dijemput gitu, jam setengah 12 langsung dijemput oleh mobil Bank Sampah Indo. Pagi jam berapa? Hah? Pagi jam berapa? Ya mungkin misalnya jam 9 sampai jam 11. Ya itu tergantung ini pengurus ini gimana. Kalau dia pagi-pagi ada yang ngurus anak ya mungkin berarti di siangnya gitu kan, atau apa. Jadi kayak saya potong dulu. Kita emang belum sosialisasi resmi keluarga. Kadang Nunggu. tim ini dulu. Ya, oh gitu. Sosialisasi kan kami semua kemarin nggak bisa ikut semua. Satu ini belum bisa menyerap lah intinya apa. Nanti kalau sekarang dia ada kursusnya yang bisa kami Edarkan ya. Ya, nanti menghubungi RT ini kan di 3 RT nih. Kami bukan warga semuanya tuh. Bisa berapa ya, minimal 90%, 20%. Ya, itu. Ya, lanjut. Oke, berarti kalau penjelasan dari Pak RW itu ada di tingkatan proses sosialisasi umum ya. Nah, berarti itu nanti juga bisa saya bantu misalnya ya untuk yang sosialisasi umum itu tentunya nanti pas sosialisasi umum berbeda pembicaraan dengan yang sekarang. Yang sekarang itu udah ke arah teknis ya kan. Misalnya tanggal 17 tadi itu penimbangan jamnya juga di ini. Nah, nanti ada pengaturan jam jadwal, itu ada komunikasinya dengan namanya Pak Dedi. Terus nanti ada tentang ini, tentang administrasi, ada nanti sama Atika namanya. Baru ada
sekaligus dengan keuangan ke beliau juga, ke Atika. Hari pertama penimbangan itu tentu untuk jadwal ini dikomunikasikan ke sini ke Bank Sampah Induk juga. Nah terus kemudian ini ini. Jadi tadi saya menjelaskan kan ada Bank Sampah Induk, ada Bank Sampah Unit, ada warga. Ya. Jadi dia tiga tingkatan. Jadi warga itu diberikan di buku tabungan. Nah kemudian hubungan kepada Bank Sampah Induk itu menggunakan kertas ini, kertas ini isinya adalah totalan atau keseluruhan dari tabungan yang dari warga ini. Gitu. Ini totalannya di sini. Nah, terus kemudian di dalam pengaturannya sekarang Bank Sampah itu ada 2 harga. Kemarin udah disampaikan juga sama Pak Dul, ya kan? Ada harga unit, ada harga warga. Harga warga itu di buku tabungan, harga unit di bukti store ini. Gitu. Nah, kan dia ada selisihnya. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang ditanya lagi, Bapak, Ibu? Tentang pengambilan dan pengumpulan. Misal nih, misal ya, nah, mungkin jam 9 sampai jam 11. Pada jam 9 sampai jam 11 kan kita menimbang ya, menimbang dan catat pengumpulan. Menjelang sampah yang diambil, itu kita secara total dulu kerjaan kita hari ini gitu ya. Nanti baru kita serahkan kepada yang itu untuk menanganinya kan setelah hasil kita kerja lah hari ini. Dan pada misalnya lebih dari 2 jam misalnya kita ibu kan tunggu sebentar kan jam 11 sudah habis nih, kita nggak apakah kita tolak atau kita bawa ke minggu depan ya, gitu boleh nggak seperti itu? Itu teknis ibu-ibu aja gimana enaknya kepada warga itu. Nah dan itu juga komunikasi nanti. Sebenarnya kalau untuk yang seperti itu kondisional, karena jujur saja memang kadang-kadang namanya kendaraan itu juga tidak tepat waktu. Penjemputan itu kadang yang secara teori sekarang saya membicarakan itu mungkin jam 11 langsung jemput. Nah ternyata nanti ada mungkin betul jam 11. Nah tapi di suatu masa nanti rupanya ada pula sampai jam 1 baru dijemput. Ya kadang-kadang memang seperti itu juga, kadang namanya mobil perjalanan kan, kadang macet macam gitu. Jadi kalau begitu juga dengan ibu tentang penerimaan tadi, ya selagi mobil bank sampah ini belum datang, mobil bank sampah itu belum datang, ya mungkin ibu dalam kondisional kalau secara lebih enak diterima ya terima. Kalau mereka nya lebih pengertian, oh udah terlambat ya, udah berarti minggu depan aja, mungkin nggak pulang ya nggak apa-apa. Itu pokoknya gimana enaknya pengurus unit ini bersikap kepada warga itu aja sih. Lagi Pak, seperti itu kan tabungan ya. Iya boleh ditengok. Ya, apa namanya? Seandainya nih warga kan saya mau cash lah katanya nih, ada sekitar cash yang mungkin 10 kilo nih misal. Terus kalau cash 10 kilo itu dikalikan misal 500 rupiah nih lupa ya. Tentu kita kasih cash duitnya dari mana gitu, sementara kan kita tidak ada dana itu tuh, uangnya dari mana kalau mereka minta cash, sementara kita kan tidak ada dana simpanannya, dana kita kelola sendiri gitu kan. Mereka aparatus karena banyak mungkin ya, saya cash aja lah, saya tidak menabung, saya mau ngambil langsung misalnya. Jadi kita uangnya dari mana gitu, apakah duit kita pribadi atau bagaimana gitu kan. Kalau misalnya seandainya duit pribadi kita anggota ya terus terang ya Pak ya, namanya uang kan sensitif juga. Nanti kita kan berlima nih, nah mungkin kita TT-an bayarnya dulu, itu hanya 1 orang. Kalau ada 3 orang bagaimana? Nah mungkin duit pribadi kita ya akan kita bayarkan ke mereka dulu sistemnya. Bagaimana kalau seperti itu? Ini sebenarnya kalau pembahasan bayar-membayar tadi pembahasan yang terakhir ya, biar enak sedikit ya. Karena Bapak telah menyinggung tentang tabungan ya, saya dulu karena dalam pikiran saya kalau saya minta tunai, kita uangnya dari mana gitu kan? Sedangkan kita yang megang ya Bu. Jadi begini Ibu, tentang bayar-bayar tuh seperti ini.
konsepnya berjejaring. Hmm. Jadi ini bank sampah induk. Bank sampah induk itu kan penjemputan menggunakan pas saat penjemputan itu menggunakan bukti store tadi, kertas bukti store. Nah, di sana itu langsung ada nilai uangnya. Ini misalnya sekali penjemputan dalam satu kelompok RW 2 Simpang 3 ini itu totalnya 420 misalnya kan, langsung ini langsung ada nampak dia. Nah kemudian di minggu depan masih pas penjemputan di keduanya itu uangnya langsung, kalau diminta langsung dibawa itu boleh gitu. Nah terus kondisi yang mungkin ibu tanya ini itu kalau di awal sekarang, Iya. nah gitu kan. Nah kalau di awal sekarang itu memang kami menyarankan mungkin ibu-ibu bisa memberi pengertian kepada mereka bahwa ya memang kalau untuk langsung cair di hari pertama eksekusi ini itu belum bisa, tapi nanti di pas kedua kalau mau cair mungkin bisa gitu. Artinya atau nanti pas di ketiga juga bisa gitu. Jadi artinya kalau dia belum bisa langsung cash itu posisinya di pertama eksekusinya tadi aja, tapi nanti kalau pas kedua, ketiga, keempat udah bisa nanti gitu. Karena dia kan artinya sudah punya cadangan. Nah terus sistem bayarnya antara induk kepada unit sistemnya adalah drop aja, drop uang. Jadi uangnya itu yang sudah menggunakan bukti store tadi kan itu sudah menggunakan harga unit. Nah segitulah langsung yang diberikan langsung kepada bank sampah unit, dari bank sampah induk pada bank sampah unit gitu. Jadi di situ kan ada selisihnya, ada ya mungkin itu untuk uang kas sendiri aja langsung di unit sini gitu. Jadi sistem pembayaran yang ibu tanya yang kalau untuk pertama mungkin memang itu tidak bisa kita langsung cash, tapi untuk yang kedua itu bisa, mungkin bisa lah ibu. Itu dikondisikan aja. Nah dikondisikan aja. Begini ya kita nyambung ini. Pengalaman ini kalau yang pertama kedua kan sampah itu berapa sebenarnya kan kalau minta cash gitu kan. Itu mungkin sebulan sebelumnya mungkin baru bisa mungkin. Misalnya ada wujudnya lah gitu kan. Katanya nanti ya ini pengalaman yang sudah jalan apakah sekali timbang bisa 100.000, 2.000 atau gimana gitu. Kalau memang hanya 25.000 ini biar ditabung aja dulu, nanti sebulan berikutnya baru misalnya kan. Ya itu mungkin dia bilang Itu dikondisikan. pengalaman dulu. Iya. Jadi pengalaman yang sudah ini berapa dia? Pengalaman yang sudah di RW 1 Simpang Iya. 3 di Jalan Unggas, Iya. ini kan mereka semuanya ditabung, nggak ada yang Nah, cash kan di awal. Gitu. Sistemnya nabung deh Pak Ya. 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 Yang iri-iri nanti. Nah, kita kan kok ini enggak kan gitu. Ya, karena nanti Ada penyampaian pengalaman yang kita, sudah pernah karena itu. nanti penyampaian kita Dulu. kalau mau cash boleh kan seperti itu penyampaiannya kan Bu ya. Iya. Kalau mau tadi juga boleh. Yang cash ini yang bagaimana? Nah. Itu tentu mereka butuh informasi. Nah. Katanya boleh cash. Kalau kami ambil pokoknya enggak. Kan Berarti seperti itu. boleh cashnya yang kedua. Ya. Bisa dibuat standar minimal. Kalau ambil lebih dari 200.000 baru bisa bayar. Misalnya. Langsung Jadi, hari itu juga. Iya, kalau Ya. memang lebih dari 200.000 kayaknya. Ada. Enggak yang pertamanya Kita buat ADRT-nya kayak gitu gitu. Bisa tegas. Tapi kalau nggak ini timbang-timbang nanti orang Jadi begini Pak, kalau yang sepengalaman di Simpang RW 1, kalau yang terdekat ya, saya Ya. ambil contoh yang terdekat, itu sistemnya adalah di waktu hari pertama itu, hari pertama penimbangan itu memang nggak ada yang minta langsung cair. Itu waktu itu saya langsung ada Iya, di lokasi gitu, iya, itu nggak nggak ada. Tapi pas penimbangan ketiga itu baru ada yang minta cair. Nah, dalam posisi penimbangan ketiga itu bank sampah unit sudah pegang uang. Nah, karena sudah 3 kali penimbangan dia. Pas di penimbangan kedua itu sudah disampaikan Pak, maksudnya disampaikan ke supir kami ataupun ke net kami bahwa besok kami untuk Ada yang yang minta ini cash. langsung mencairkan gitu. Udah disampaikan. Jadi pas di penimbangan ketiga itu unit sudah pegang uang. Nah, Iya. Nanti sebelum kita suruh penjemputan,
bilang ke yang penjemputannya bawa duit tunai bang ya sekian bisa gitu Iya. kan bisa kita Ya lihat gini, totalnya. bawa uangnya itu sesuai Yang itu aja. ya, Ah. sesuai yang hari Jadi, itu ya. iya. Dan bukti store ini buat 2 rangkap, satu untuk di sini, satu untuk yang pas jemput. Pembukaan di sini ya Bu ya. Ah, Nah, ini pembukaan ini artinya dapurnya unit. ya. Nah, kami enggak maksudnya kalau mau nengok ya mungkin nengok sekedarnya aja. Ini dapurnya unit. Jadi mau dibikin model apa ya mungkin unit aja yang kreatif sendiri. Mau dibikin misalnya ini untuk catatan nasabah aja, terus ini untuk catatan keluar kepada unit, kepada induk gitu kan. Itu ini, nah, ini yang jelas buku ini untuk dapurnya unit. Gitu. Nah, ini kalkulatornya ya kalkulator untuk kan, Tentang barang jenis sampah. jenis sampah ya. Ini kebetulan iya. Tapi yang jelas tidak apa-apa lah. Oh, ada tiga. Kasih. Tiga. Yang satu nggak dikasih. Ada. Soalnya ini 2 harga. Pak, kalau seandainya barang-barang elektronik kita di rumah, apakah itu bisa juga? Bisa Baca Ibu. dulu. Baca dulu. Ibu, jadi begini. Di dalam bank sampah ini yang sekarang dia kan ini bank sampah di Indonesia itu ada sejak tahun 2008. Terus di Pekanbaru juga sama tahun 2008. Terus bergulir lah, berputar-putar, ganti tahun, ganti sistem, ganti tahun, ganti cara lagi gitu kan. Nah, jadi yang sekarang yang tahun 2022 ini sistemnya adalah ada list ini daftar sampah atau sampah pilihan yang diterima oleh bank sampah. Itu dia, langsung berkenaan dengan harganya, gitu kan? Nah, kemudian kalau mengenai barang-barang elektronik itu hanya beberapa, mungkin yang tertulis di situ hanya TV. Nah, itu kan? Mesin cuci tidak ada. Mesin cuci tidak ada di situ tulis. Nah, Ada kayaknya. tidak Kemarin ada. ada waktu yang sama Pak Zul yang di Sering Telur itu ada sih. Oh, itu lama betul. Yang lama betul. Oh, berarti ini udah perbarui tahun 2022. Sudah perbarui. Oh, di lagi. Jadi nggak bisa lagi. Dia bukan tidak bisa. Gini, dengarkan penjelasannya. Jadi seperti ini. Jadi ibu-ibu, Pak RW dan teman-teman semua untuk mengenai bank sampah ini, mari kita agak bergeser pemikiran kita. Jangan samakan kita dengan kara-kara umum. Gitu. Jadi kita agak lebih, misalnya kita agak semirip dengan mereka, tapi kita elit. Jadi maka yang di situ yang tertulis itu ada nomor 31 ada plastik kemasan bersih, 32 ada plastik kresek, terus 33 ada plastik bening gitu kan. Nah itu kan kalau di kara-kara kan nggak ada. Dan ini langsung daftar harganya transparan. Nah baru menyambung tentang mesin cuci, kulkas, TV. Kalau TV ada di situ. Ya, TV ada. Pasangin. Dipasangin. Ada. Ada kipas angin. Nah, itu kan. Terus apalagi yang agak besar-besar, komputer gitu kan. Nah, ini Aki motor. tidak ada ditulis di situ. Tapi kalau seandainya di unit ini ada yang apa, maka di situ diletak nomor handphone saya. Itu jadi kalau seandainya pas hari H penembangan ternyata ada Ibu Ani membawa kulkas, ya komunikasi dengan kami berapa harganya. Kalau untuk barang-barang yang itu, barang-barang yang tingkat tinggi gitu kan. Tapi kalau barang-barang yang ini kan apa, yang umum. Nah, itu langsung transparan. Kayu enggak Pak? Botol kaca ini per buahnya apa maksudnya? Pak umumnya apa? Kalau untuk botol kaca ini harganya satu buah itu Rp40. Rp40. Sekarang Iya. ini Betul, 40 sirup. per buah gitu ya. 40.
Iya 40. Kan RP 40. Iya, 40 rupiah. Tidak ada RP-nya ya? Ada. Ada. Kalau kayak nampak Mas. Perempuan ya, bukan Pernya ibu nggak apa ada. ya. Pernya ada. Oh, ini ya. Per bijinya, per satu botol. 40 per Satu botol. satu Ya, botol. Satu botol. Rupiah. Ah, jadi sampai di sini ada yang ditanyakan lagi tentang barang? Plastik ya, ini plastik ini kan ada yang udah rapuh, ada yang nggak Oke. gimana. Oke, ini tentang plastik itu di dalam daftar harga itu ada 38 jenis angkanya. Ya. Di situ itu adalah kategori, bukan berdasarkan merek. Yang merek itu hanya yang nomor 24 atau apa? Nomor 30 Shimizu. Karena itu yang cuma itu yang diterima berdasarkan merek. Tapi kalau selainnya itu berdasarkan kategori. Contoh tutup galon, ya kan? Pokoknya yang jenisnya tutup galon, ya mau merah, mau biru, mau apa sama, gitu kan? Gitu. Atau di situ ada kertas rema. Kertas rema ini maksudnya adalah campur-campur. Ada di situ. Kertas rema ini maksudnya adalah kertas yang kasar, bukan kertas HVS, kertas kasar, kertas LKS majalah, bukan kertas majalah, Kulit buku. koran, Koran beda. majalah, Kalender. terus Iya, kalender. kotak nyamuk, Kotak susu. rokok, kotak Pepsi, Oh, itu campur-campur. Kotak kotak kue. susu SGM, Iya. gitu. Laku juga tuh bang. Hah? Laku juga, iya. 500 atau berapa? 500 per 500 per kilo ya bu ya. Hmm. Berarti laku semua dibayarnya pak ya.